Hai semua, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada pembelajaran kali ini, kita akan melanjutkan materi yang sudah dipelajari pada pembelajaran sebelumnya. Diskusi yang sudah kita laksanakan di grup WA sudah terlaksana secara efektif. Namun Pak Eri masih lihat banyak anak yang belum memaksimalkan menonton video, sehingga dalam penyelesaian masalah masih banyak yang salah menggunakan konsep. Maka dari itu, mohon di pembelajaran yang kedua, tolong maksimalkan lagi uh, pemanfaatan video pembelajaran yang sudah Pak Eri buatkan untuk kalian semua. Nah, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu filling slot atau aturan pengisian tempat pada kaidah pencacahan atau peluang. Nah, ini adalah materi matematika wajib di kelas 12. Baik, untuk mengefektifkan waktu, Pak Eri langsung saja. Filling slot atau pengisian tempat dalam bahasa Inggrisnya merupakan cara yang digunakan untuk menentukan banyaknya cara suatu objek menempati tempatnya. Jadi, filling slot ini adalah cara yang digunakan untuk menentukan banyaknya cara suatu objek dapat menempati tempatnya. Nah, jika terdapat n buah tempat, maka K1 adalah banyak cara untuk mengisi tempat yang pertama. K2 adalah banyak cara untuk mengisi tempat yang kedua setelah tempat yang pertama terisi, begitu seterusnya. Sampai Kn adalah banyak cara untuk mengisi tempat ke N setelah tempat sebelumnya semua terisi. Maka dari itu, banyak cara untuk mengisi tempat tersebut adalah K1 kali K2 kali K3 kali seterusnya dikali Kn. Ini tidak jauh berbeda dengan konsep aturan perkalian yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya. Contoh satunya seperti ini. Dari angka 1, 2, 3, 4, 5 akan dibentuk angka puluhan yang berbeda. Sekali lagi angka puluhan. Kira-kira angka puluhan berapa digit? Berapa angka? Banyak bilangan yang dapat dibentuk adalah, kita coba selesaikan bersama-sama. Nah, angka puluhan itu terdiri dari 2 digit. Ya, kalau satu kan satuan. Jadi, tempat yang pertama ini adalah puluhan, dan tempat yang kedua adalah satuan. Berapa kemungkinan untuk mengisi tempat puluhan? Ya, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, bilangan 1 sampai 5 itu memungkinkan berada di puluhan. Nah, misalkan sekarang 1 itu yang menempati puluhan, maka tersisa di satuan berapa? Ya, 4. Artinya, 1 sudah di puluhan, maka sisa yang di satuan itu 4 adalah mungkin 2, mungkin 3, mungkin 4, mungkin 5. Jadi, keempat ini berada di satuan. Maka dari itu, banyak bilangan yang dapat dibentuk adalah 5 dikali 4. Hasilnya adalah 20 cara. Artinya 20 kemungkinan yang dapat dibentuk. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Dari angka 1, 2, 3, 4 akan dibentuk angka ratusan. Boleh sama. Yang tadi kan berbeda. Sekarang ratusan boleh sama. Banyak bilangan yang dapat dibentuk adalah kira-kira berapa tempat yang akan kita perlukan. Ratusan? 2 atau 3? Iya, 3. Nah, pengisian tempat yang pertama adalah ratusan, yang kedua adalah puluhan, dan yang ketiga adalah satuan. Berapa kemungkinan untuk mengisi ratusannya? Ya, 4, karena bilangannya ada 4. 1, 2, 3, 4. Ya, tepat sekali. Kemudian puluhannya diisi oleh berapa bilangan memungkinkan? Ya, 4, kemudian satuannya juga 4. Artinya bahwa ketika angka ratusannya boleh sama, pengisian di tempat yang pertama, tempat kedua, dan tempat ketiga harus sama. Karena ratusannya boleh sama. Tapi apabila berbeda, maka posisi di ratusan, tempat di puluhan, ataupun di satuan harus berbeda. Itu bedanya. Bisa? Maka hasilnya adalah 4 kali 4 kali 4. Jawabannya adalah 64 cara. Kita lanjut ke contoh yang ketiga. Dari angka 1, 2, 3, 4, 5 akan dibentuk angka ratusan yang berbeda. Genap. Sekali lagi, angka ratusan yang berbeda, tapi genap. Syarat khususnya adalah genap. Ya, kita perlu berapa tempat pengisian? Ratusan? 3. Ya. Yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Nah, berbeda dengan cara sebelumnya, apabila kita memulai dari
tempat ratusannya, maka pada soal seperti ini kita mulai dari tempat satuannya. Genap. Coba perhatikan genap. Dari angka 1, 2, 3, 4, 5, berapa angka yang genap dari angka ini? Ya, 2. Yaitu 2 dan 4. Di bilangan di belakangnya adalah 2. Kemudian, misalkan angka 2 yang menempati posisi satuannya, maka kemungkinan di ratusannya, baru 1 yang terisi di sini, masih berapa? Ya, 4. Kalau misalkan 2, mungkin di 1, 3, 4, 5. Di sini sudah terisi lagi 1. Sisa lagi berapa? Ya, 3. Maka 4 kali 3 kali 2 hasilnya adalah 24 cara. Sampai di sini dulu, sudah paham? Ya, kita lanjutkan kembali. Kita ke contoh 4. Dari angka 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 angka, akan dibentuk angka ratusan yang berbeda. Sekali lagi, angka ratusan yang berbeda. Kurang dari 300. Nah, angka ratusan berbeda, sudah seperti tadi, kita perlu 3 pengisian tempat, angkanya berbeda, maka di yang pertama, kedua, dan yang ketiga harus berbeda. Nah, sekarang perhatikan, kurang dari 300. Kira-kira kurang dari 300 yang dimaksud berapa? Tapi harus memiliki angka ratusan. Ya, 2. Mengapa memilih 2? Maka kemungkinannya adalah 1 dan 2. 1 yang dimaksud ini adalah 100 sekian, 2 yang dimaksud adalah 200 sekian. Kalau misalkan 3 yang ada di sini, 300 sekian, maka lebih dari 300. Kalau misalkan yang di sini adalah 4, lebih dari 400. Kalau 5, lebih dari 500. Sekali lagi, kurang dari 300. Hanya 2 kemungkinannya. Kalau dia misalkan 0 di sini, tidak mungkin akan menjadi puluhan. Sedangkan yang diminta adalah ratusan. Nah, misalkan kembali, angka ratusannya diisi oleh 1, baru 1 yang terisi di sini. Sisa berapa? Ya, sisa 4, digunakan 1 lagi, berarti sisa 3. Maka 2 kali 4 kali 3. Ini adalah banyak bilangan yang dapat dibentuk adalah 24. Ya, dengan melakukan 24 cara. Berikutnya contoh kelima. Dari 5 angka 0, 1, 2, 3, 4 akan disusun bilangan yang terdiri dari 4 angka. Dan tidak ada angka yang berulang. Disusun dari 4 angka. Banyak bilangannya. Kira-kira kalau 4 angka, itu satuan, puluhan, ratusan, atau ribuan? Iya, tepat sekali. Ini ribuan kalau dia 4 angka. Bedanya sekarang adalah, apa mungkin angka ribuan dimulai dari 0? Kalau ini 0, apakah ribuan namanya? Tidak. Itu namanya ratusan. Maka dari itu, pengisian yang pertama hanya boleh diisi oleh 4 angka, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Kalau 0 tidak mungkin. Di sini berarti 4. Kemudian yang kedua, sudah digunakan 1. 0 kan boleh di sini juga boleh, di sini boleh. Sudah digunakan 1 di sini. Maka sisa berapa? Ada 5 bilangan, 5 angka. Iya, sisa 4. Misalkan 1 digunakan, di sini mungkin aja 0, 2, 3, 4. Digunakan di sini 1, sisa berapa sekarang? Ya, 3. Digunakan lagi, sisa 2. Maka dari itu, jawabannya adalah 4 kali 4 kali 3 kali 2. Terdapat 96 bilangan yang mungkin, atau cara yang mungkin dilakukan. Contoh berikutnya adalah dari angka 1, 2, 3, 4, 5 akan dibentuk bilangan ribuan yang kurang dari 2000 dan genap. Sekali lagi, ribuan yang kurang dari 2000 dan genap. Berapa bilangannya? Berapa tempat yang harus kita siapkan? Ya. Banyak bilangan yang dapat dibentuk adalah kurang dari 2000. Ya, ini ribuan tempat bilangan yang memungkinkan. Maka dari itu, kurang dari 2000, kita mulai dari yang belakang. Dan genap. Genapnya sekali lagi adalah 2 dan 4. Ini dia, 2 dan 4. Kemudian, sekali lagi syarat yang di depannya, untuk ribuannya adalah kurang dari 2000. Maka kemungkinannya 0 nggak mungkin, 1000 mungkin. Apakah 2000 mungkin? Tidak. Kalau 2000 berarti lebih dari 2000. Kalau 3 berarti lebih dari 3000. Maka kemungkinan di ribuannya hanya diisi oleh
satu saja. Ya, hanya list satu saja. Kemudian yang ini adalah, ini sudah terisi satu, ini satu, di 2 bilangan sudah terisi, dari 5 bilangan sisa berapa? Ya, 3. Berikutnya sisa berapa? 2. Ya, tepat sekali. Maka hasilnya adalah 1 kali 3 kali 2 kali 2. Hasilnya adalah 12 bilangan yang dapat dibentuk melalui 12 cara. Nah, sampai di sana dulu. Ada pertanyaan. Nanti kalau ada pertanyaan kita bisa maksimalkan di grup diskusi di WA masing-masing. Nah, latihan soalnya, silakan gunakan konsep yang sudah kalian pelajari untuk menentukan soal nomor 1, 2, dan nomor 3. Kita akan diskusikan besok pada pembelajaran sesuai dengan jadwal kelas masing-masing. Nah, ini karena yang pertemuan kemarin kita tidak pengumpulan tugas di Google Classroom, khusus untuk soal ini, kita akan maksimalkan pengumpulan tugas di Google Classroom. Jadi silahkan dibuat secara individu pada buku latihan dalam bentuk PDF, dikumpul maksimal setelah 3 hari dari pembelajaran di Google Classroom masing-masing. Baik, demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Ingat tetap jaga kesehatan, jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Salam sehat untuk semua.